wabarakatuh. Saya Naya Basmila dari kelas 9I akan menjelaskan dan memaparkan materi PAI Praktika, yaitu mengenai perilaku jujur, santun, dan malu. Jujur adalah suatu sikap yang mencerminkan adanya kesesuaian antara hati, perkataan, dan perbuatan. Jujur merupakan hal penting yang harus diwujudkan karena dengan jujur, hidup akan lebih tenang dan akan lebih banyak kepercayaan dari orang lain. Lawan kata dari jujur adalah bohong. Dengan berbohong, akan menjadikan hati tidak tenang dan hilangnya kepercayaan diri dari orang lain. Salah satu cara untuk selalu berbuat jujur adalah harus hidup bersama orang yang jujur. Sebagaimana firman Allah dijelaskan dalam surat At-Taubah surat ke-9 ayat 119 berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa kunu ma'asyadiqin. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar. Quran Surat At-Taubah Surat ke-9 ayat 119. Surah At-Taubah Surat ke-9 ayat 119 ini menjelaskan bahwa Allah menyuruh orang-orang yang beriman agar bertakwa kepadanya dan selalu berkata jujur, karena setiap perkataan yang dilandasi oleh kejujuran akan membawakan mereka kepada kebaikan. Apabila seseorang berkata jujur, maka orang lain akan merasa dirinya dihormati, diperlakukan adil, tidak dizalimi, atau tidak dikhianati, sehingga menumbuhkan rasa saling percaya dan menambah redukan ukhuwah atau persaudaraan. Namun sebaliknya, jika dari ketidakjujuran akan menyebabkan seorang terjatuh dalam perbuatan zalim, curang, atau berdusta kepada orang lain, yang bahkan berakibat memudahnya sikap saling percaya, akan timbul kedengkian, permusuhan, dan sikap jelek lainnya. Oleh karena itu, hendaklah kita senantiasa jujur dalam segala hal dalam memegang amanah. Bagaimana Rasulullah SAW adalah seorang yang mempunyai sifat jujur dan terpercaya. Kita patut menjadikan sikap Rasulullah SAW sebagai teladan dan tolak ukur bagi perilaku kita. Beberapa manfaat dari bersikap jujur diantaranya sebagai berikut. 1. Orang jujur akan selalu terlihat tenang. 2. Orang yang jujur akan mendapatkan kepercayaan dari orang lain karena dengan berbuat jujur, sama halnya kita telah menanamkan kepercayaan kepada orang lain. Yang ketiga, orang jujur akan mendapatkan kehidupan yang berkah karena semua yang dilakukannya bukan atas kebohongan, melainkan didasarkan kepada kebaikan. Santun adalah berkata lemah lembut serta bertingkah laku halus dan baik. Kesantunan seseorang akan terlihat dari ucapan dan tingkah lakunya. Dapat disimpulkan bahwa santun mencakup dua hal, yakni santun dalam ucapan dan santun dalam perbuatan. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya menggandengkan antara sikap santun bagaimana tertuang dalam hadis berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibni Abbasin anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala lil ashadil ashri inna fika khoslatina yuhibbuhum Allahu bihmani wal haya'a. Artinya, dari Ibnu Abbas bahwa Nabi SAW bersabda kepada Al-Ahsyaj Al-Ashri, sesungguhnya dalam dirimu terdapat dua sikap yang dicintai Allah, yaitu sifat santun dan malu. Hadis riwayat Ibnu Majah. Sopan santun menjadi sangat penting dalam pergaulan hidup sehari-hari. Kita akan dihargai dan dihormati orang lain jika menunjukkan sikap sopan santun. Orang lain merasa nyaman dengan kehadiran kita. Sebaliknya, jika kita berperilaku tidak sopan, maka orang lain tidak akan menghargai dan menghormati kita.
Sopan santun dapat diterapkan di mana saja dan kapan saja, karena sopan santun merupakan perwujudan cara kita dalam bersikap yang terbaik. Beberapa contoh sikap sopan santun antara lain sebagai berikut. 1. Mengucapkan salam kepada guru, bertutur kata yang baik, tidak membeda-bedakan teman, dan lain sebagainya. Malu. Malu adalah menahan diri dari perbuatan jelek serta merasa sangat tidak enak hati jika melakukan perbuatan tercela. Perilaku malu juga merupakan salah satu sifat yang terpuji dan merupakan akhlak yang mulia, yang menjadi benteng bagi pemiliknya dari melakukan perbuatan-perbuatan maksiat. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW berikut. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Ana iman bid'u wa sab'una syu'an wal hayatu syu'man minal iman." Artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, iman adalah pokoknya, cabangnya ada 70 lebih, dan malu termasuk cabangnya iman. Hadis riwayat Muslim. Hadis tersebut menjelaskan bahwa malu merupakan salah satu cabangnya iman. Seseorang malu untuk mencuri wilayah beriman, lalu berdusta bila ia beriman. Seorang wanita malu membuka atau membuka auratnya jika ia beriman. Selama rasa malu masih terpelihara dengan baik, maka seseorang yang hidup akan hidup dalam kebaikan. Dia akan memiliki kekuatan dalam berbuat kebaikan dan menolak kemaksiatan. Sebaliknya, apabila seseorang tidak lagi memiliki rasa malu, maka ia akan hidup dalam keburukan. Begitu hilang rasa malunya, maka hilang pula kepribadiannya sebagai seorang muslim. Ia akan terbiasa berbuat dosa baik semuanya, baik secara sembunyi maupun terang-terangan. Ada beberapa manfaat dari sikap malu, di antaranya 1. Mencegah perbuatan tercela. 2. Mendorong berbuat kebaikan. Rasa malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mendorong seseorang berbuat kebaikan, sebab ia tahu bahwa setiap perbuatan manusia akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat kelak. 3. Mengantarkan seseorang menuju jalan yang diridhoi Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan orang-orang yang memiliki sifat malu akan senantiasa melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menjauhi larangannya. 10 keutamaan malu menurut Islam. 1. Malu merupakan salah satu cabangnya keimanan. 2. Malu merupakan sebuah hal yang mendatangkan kebaikan. 3. Malu adalah akhlak para malaikat. 4. Malu merupakan salah satu akhlak dalam Islam. 5. Malu merupakan salah satu sifat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 6. Malu dapat mengantarkan seseorang menuju surga. 7. Malu merupakan senantiasa bersama dengan iman. 8. Malu merupakan warisan para nabi terdahulu. 9. Malu merupakan sifat Rasulullah SAW. Dan yang terakhir, malu dapat menghindarkan manusia dari dosa. Perilaku terpuji adalah segala hal, sikap, ucapan, dan perbuatan yang baik sesuai dengan ajaran Islam. Kendatipun manusia menilai baik, namun apabila tidak sesuai dengan ajaran Islam, hal itu tetap tidak baik. Sebaliknya, walaupun manusia menilai kurang baik, apabila Islam menyatakan baik, hal itu tetap baik. Sebagai umat muslim, tentunya ingin dapat mengikuti apa yang dicontohkan Rasulullah SAW dalam kehidupan sehari-hari sebagai suri tauladan manusia. Orang yang baik, akhlaknya tentu di dalam pergaulan sehari-hari akan senantiasa dicintai oleh sesama. Maka, tanamkan dari diri kalian untuk berperilaku jujur, santun, serta malu. Karena ketiga sikap tersebut dapat mendatangkan kebaikan dan menjauhi dosa, sehingga kelak nanti akan mendapatkan manfaat yang besar dan membuka jalan menuju surga. Sekian video dari saya. Semoga apa yang saya jelaskan dan saya paparkan dapat bermanfaat bagi kalian semua.
Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.